Proses mimpimu adalah singkatan dari program sekolah sukseskan kepemimpinan murid. Saya ambil akronim tersebut karena murid yang memiliki kepemimpinan diri adalah impian yang pasti mau diwujudkan oleh para pendidik. Dan sekolah melalui program-programnya adalah sarana untuk mewujudkan impian tersebut. Program-program di sekolah meliputi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Agar guru-guru dapat memproses impian tersebut melalui program-program sekolah, mereka perlu diberikan pemahaman dan wawasan tentang apa itu kepemimpinan murid dan bagaimana menumbuhkannya. Melalui aksi nyata ini, saya ingin mewujudkan program-program sekolah yang dapat menumbuhkan murid-murid yang memiliki kepemimpinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melakukan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Berarti kita membicarakan tentang program di sini ya. Pak Nadiem Makarim, di shop dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Program yang berdampak pada murid yaitu program yang meningkatkan keberpihakan pada murid, yaitu menguatkan yang sudah ada, mendorong kebermaknaan, komitmen, implementasi kepemimpinan murid. Nah, sekarang kita bicarakan tentang student agency. Student agency ini dalam bahasa Indonesianya ya kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid. Apa yang dimaksud dengan student agency ini? Yaitu kepemimpinan murid tadi dalam bahasa Indonesianya, yaitu kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajar. Nah, ini yang dimaksud dengan student agency atau kepemimpinan murid. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan murid? Kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Nah, itu adalah definisi dari kepemimpinan murid, di mana di sini murid diartikan bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab. Berikutnya, nah, pentingnya kepemimpinan murid. Ketika murid menunjukkan agensi dalam proses pembelajaran, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa yang memutuskan memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, maka mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Dengan proses yang seperti ini, murid-murid akan secara natural mempelajari keterampilan belajar bagaimana belajar. Keterampilan belajar ini adalah sebuah keterampilan yang sangat penting yang dapat dan akan mereka gunakan sepanjang hidup mereka. Jadi di sini intinya siswa yang berperan aktif lagi. Ini. Kemudian kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid ini ditandai dengan adanya 3, yaitu poise, choice, dan ownership. Poise ini artinya adalah suara, berarti bagaimana murid itu
menyuarakan keinginan mereka. Nah, di sini adalah gagasan, ya, gagasan, pandangan, perhatian, keinginan, kebutuhan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di dalam kelas. Nah, kemudian di dalam kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Artinya di sini kepemimpinan murid ini yang ditunjukkan itu tadi 3. Bagaimana supaya murid itu muncul kepemimpinannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan kita mendengarkan keinginan mereka melalui suara-suara, misalnya di dalam pembelajaran, misalnya kan kita ada pada saat refleksi. Itu salah satu contoh mendengarkan suara siswa. Bagaimana misalnya pembelajaran kita hari ini, apakah menarik misalnya? Ya, nah itu jadi biar murid menyenangkan Bu, atau biar murid lebih baik kalau kita bermain, misalnya ditambahin itu ada suara. Kemudian choice di sini adalah kesempatan yang diberikan kepada murid untuk memilih cara. Nah, di sini murid diberi juga kesempatan untuk ditawarkan kepada murid untuk kegiatan-kegiatan, misalnya kita kegiatan hari ini pembelajaran di luar kelas, misalnya akan kita beri pilihan juga. Jadi kepemimpinan murid ini adalah suatu kemitraan, artinya guru tidak lagi sebagai yang satu-satunya yang menentukan. Artinya di sini murid, ya. Kemudian ownership, nah adalah saat murid yang terhubung baik secara fisik, kognitif atau sosial dengan apa yang sedang dipelajari, terlibat aktif. Nah, artinya murid merasa memiliki terhadap program tersebut, suatu program. 3 inilah yang bisa kita kembangkan. Suara murid, pilihan-pilihan yang diinginkan murid, dan juga kepemilikan yang akan timbul, yang kita timbulkan pada murid. Berikutnya, choice itu memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih bagaimana mereka menunjukkan pemahamannya terhadap apa yang telah mereka pelajari. Memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih bagaimana mereka menunjukkan pemahamannya. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih peran yang mereka dapat ambil dalam sebuah kegiatan. Memberikan kesempatan murid untuk memilih cara pengaturan kegiatan, misalnya jadwalnya di sini kan. Kemudian voice atau suara tadi memberikan kesempatan murid untuk bertanya, ya, memberikan pendapat, berdiskusi, mendiskusikan keyakinan kelas dan membuat kesepakatan kelas. Voice juga artinya kita mendengar dari murid ini sebenarnya kelas kita tuh yang seperti apa yang mereka inginkan. Adalah membuat keyakinan kelas. Di MDIP mungkin ada bilang di sudah membuat keyakinan kelas ini. Selanjutnya melibatkan murid dalam memberikan umpan balik. Nah, dari dalam proses belajar mengajar seperti refleksi tadi. Kemudian ownership, mengajak murid mengatur layout kelas mereka sendiri. Misalnya kayak apa kelas kita ini supaya menarik, ya Allah. Misalnya diberikan ada penyusunan, ada pojok baca, ada foto-foto yang menarik. Nah, itu adalah merupakan supaya siswa ini merasa memiliki terhadap kelas mereka sendiri. Ya, apa yang mereka sukai, ya betul Bu. Meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasan. Nah, itu meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasannya menurut dia ini yang penugasannya bagaimana yang disukai. Tapi
di situ nanti di akhirnya nanti akan kita sebutkan, artinya tidak serta-merta kita memberikan lepas kepada murid, tapi harus dalam bimbingan guru. Selanjutnya, nah ini kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid adalah sesuatu yang dapat kita dorong. Kemudian sebelahnya kepemimpinan murid bukan sesuatu yang bisa kita berikan atau ambil dari murid. Artinya kepemimpinan murid ini bisa kita dorong pada siswa kita, bukan yang kita berikan. Kemudian murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Kepemimpinan murid bukan berarti bebas sepenuhnya bagi murid, karena murid tetap membutuhkan bimbingan guru. Terkadang terlalu banyak pilihan dapat menjadi kontraproduktif dan bukannya menginspirasi. Artinya bebas saja, ada diberikan kebebasan kepada murid, tapi juga ada kontrol, ya Bu, kontrol kepada murid tersebut. Itu namanya adalah kepemimpinan murid. Berikutnya, murid memiliki suara dan pilihan. Artinya kita berikan suara, kita dengarkan suaranya dan kita berikan pilihan atas apa yang akan mereka pelajari, bagaimana mereka belajar ini misalnya, ya beri kesempatan dan mereka nyaman dan mengorganisir pembelajaran mereka. Nah, kepemimpinan murid bukan berarti tidak ada akuntabilitas murid. Murid tetap harus menunjukkan penguasaan pengetahuan konsep dan keterampilan. Ini ciri-cirinya kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid adalah murid dapat memilih arah dan cara mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sebelahnya kepemimpinan murid bukan berarti mengganti peran guru. Murid justru memerlukan umpan balik, negosiasi, beradu argumen, tuntunan, coaching, dan dari gurunya sepanjang proses pembelajaran. Nah, ini prinsip dari untuk membangun kepemimpinan murid. Itu ada namanya kemitraan. Peran guru di sini berusaha secara aktif mendengarkan, menghormati dan menanggapi ide-ide, pendapat, pertanyaan, aspirasi dan perspektif murid-murid mereka. Sedangkan murid di sini berusaha untuk memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sudah yang kita lakukan misalnya ada tujuannya. Kemudian memperhatikan kemampuan guru di sini memperhatikan kemampuan, kebutuhan dan minat murid-murid mereka untuk memastikan proses pembelajaran sesuai untuk mereka. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk menunjukkan kreativitas dan mengambil risiko. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Itu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Ini lingkungan ya, lingkungan yang menumbuh murid, yaitu pola pikir positif, merasakan emosi yang positif, keterampilan berinteraksi sosial, proses pencapaian tujuan, lingkungan yang menerima dan memahami kekuatan diri sama serta masyarakat yang sekitarnya, lingkungan yang berwawasan agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan dan mimpi, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajar sendiri.
Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid terus bangkit dan di tengah kesempitan dan kesulitan. Nah, itulah karakteristik lingkungan yang menumbuhkan murid. Artinya mungkin sekolah kita sebagian sudah ya ada murid dalam bahasa Inggrisnya student agency. Sini ada 3. Ada tadi kepemilikan, ada tadi pilihan, dan ada suara atau voice, choice, dan ownership. Nah, ada lingkungan. Lanjut. Konsep tri-center pendidikan, kemitraan tri-center pendidikan adalah kerjasama antar satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berdasarkan pada asas gotong royong, kesamaan. Nah, ini sudah lawas yaitu ada keluarga. Artinya pendidikan itu didukung oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendapatnya jadi antara ini. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan tak berhenti di bangunan sekolah saja, tapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana. Berikut ini tadi kemitraan antara keluarga, masyarakat, dan sekolah. Bagaimana kalau sekolah melibatkan orang tua murid? Peran keterlibatan komunitas dalam mengembangkan kepemimpinan murid. Murid berada dalam lintas komunitas dan dapat berada sekaligus pada komunitas keluarga. Anggotanya terdiri dari orang tua, kakak, adik, mahasiswa, dan sebagainya. Komunitas kelas. Jadi peran keterlibatan komunitas dalam mengembangkan murid yaitu komunitas keluarga, komunitas kelas, komunitas sekolah, komunitas sekitar sekolah, komunitas yang lebih luas. Selanjutnya, peran keterlibatan komunitas dalam mengembangkan kepemimpinan murid. Komunitas memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid, karena membantu menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. Membantu murid untuk belajar melihat dan merasakan dampak dari pilihan dan suara yang dibuatnya. Membantu identitas diri dan efikasi diri murid yang lebih kuat. Membantu murid untuk dapat tumbuh menjadi agen perubahan dan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap diri sendiri, melayani masyarakat semuanya. Jadi kita berada peran komunitas. Jadi komunitas ini berperan juga. Kemudian beberapa prinsip yang diperhatikan perlu dalam menginterasi murid dengan komunitas. Beberapa prinsip yang dapat dijadikan panduan dalam berinteraksi murid dengan komunitas. Membangun suasana yang menghargai murid. Prinsipnya hal ini agar dalam interaksinya dan dengan komunitas, murid akan bisa merasa disambut, dipercaya, dan aman secara fisik dan emosional. Mendengarkan murid agar dapat tercipta sikap saling memahami dan saling percaya. Lanjut, dialog atau komunikasi dengan murid, menerapkan murid dalam kursi kemudi. Sini maksudnya dalam kursi besar, komunitas dapat memberikan saran atau mendorong ide-ide murid, namun pada akhirnya perlu memastikan bahwa murid lah yang akan menginstruksi. Kemudian mungkin yang terakhir, miskonsepsi. Miskonsepsi ini adalah kesalahpahaman. Kepemimpinan murid mendorong suara, pilihan, dan kepemimpinan murid tidak bisa dilakukan pada anak usia dini atau SD. Hal ini keliru
dan bertentangan dengan penelitian dan praktik terbaik dalam pendidikan anak usia dini. Dimana secara alami mereka ingin tahu, ingin belajar dan bertanggung jawab, memberikan mereka kesempatan stimulasi untuk mengolah rasa ingin tahu, keberanian mencoba dapat membantu mereka membangun bisa percaya diri. Kemudian miskonsepsi lagi, student agency atau kepemimpinan murid dalam pembelajaran hanya bisa diterapkan dalam kegiatan ekstra kurikuler saja. Misalnya menjadi panitia acara kelas atau sekolah ikut OSIS perlombaan multi school. Penjelasan memberikan choice analysis bukan hanya tentang terlibat dalam program ekstrakurikuler atau event sekolah sebenarnya. Ada banyak cara mendorong murid dalam berbagai aspek pembelajaran seperti misalnya dengan topik belajar, tersilan, langsung. Kemudian miskonsepsi penerapan program yang berdampak pada murid hanya melepas murid belajar sendiri. Nah ini yang sering salah kita dalam mengartikannya. Artinya kepemimpinan murid ini seakan-akan murid itu dilepas begitu saja, padahal itu adalah kesalahan konsep. Ya, yang benar adalah program yang berdampak pada murid harus membangun hubungan kemitraan antara murid dan guru, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Selanjutnya, konsepsi lagi, ketika melibatkan komunitas dalam program untuk menumbuhkan kepemimpinan murid, pendidik sering menenggelamkan peran murid dan pelibatan komunitas hanya sebatas sosialisasi program. Nah, mungkin demikian ibu-ibu kegiatan berbagi ini itu tentang menumbuhkan kepemimpinan murid di sekolah, mana yang ditumbuhkan tadi ada 3, yaitu voice, suara, choice, pilihan, dan ownership. 3-nya itulah yang ingin kita munculkan dalam kegiatan baik itu intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Di dalam kegiatan intra itu kegiatannya adalah melalui observasi kelas, sedangkan co-kurikuler itu dengan melalui P5. Ya, bagaimana P5 itu dapat menyerap suara siswa, pilihan siswa, dan dapat menumbuhkan kepemilikannya juga. Dan juga di ekstra seperti yang kita bicarakan tadi, ekstra kita tadi ada 5, yaitu pramuka, tari, futsal, PBB, dan informatika. Dari kelima ekstra tadi itu diharapkan kita dapat menumbuhkan atau meningkatkan kepemimpinan murid tadi. Jadi program-program intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler itu diharapkan menjadi sarana atau jalan untuk peningkatan student agency atau kepemimpinan murid. Nah demikian ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan? Daya lenting lah. Ya. Daya lenting itu adalah bagaimana siswa itu ketika menghadapi suatu permasalahan itu mereka tidak langsung menyerah, artinya ada daya dorong, kekuatan mereka untuk menghadapi permasalahan tersebut, sehingga dengan adanya permasalahan itu siswa menjadi lebih termotivasi lagi, lebih kuat lagi
Biasanya kan ada siswa kita yang tidak memiliki daya lenting ketika menghadapi permasalahan, maka siswa itu akan langsung mengatakan tidak bisa bu, ya menyerah sudah. Artinya itu tidak memiliki daya lenting, dan dengan kepemimpinan murid itulah maka di depan akan menemukan daya lenting. Jadi kita tuh kalau daya lenting tuh ya mau loncat kan, ya elastis. Kalau daya lenting itu tahan terhadap tantangan, tahan terhadap hambatan dan permasalahan yang dihadapinya, baik itu dalam sekolah maupun di dalam kehidupannya yang ada di masyarakat. Mungkin begitu bu. Iya, sama-sama bu. Silakan, ada lagi bu. Ibu Eva, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti ulun yang bertanya. Nah, tadi kita membicarakan tentang kepemimpinan murid atau student agency. Kira-kira apa manfaat atau tujuan dari dengan kita menerapkan ya student agency tadi? Kira-kira apa tadi kira-kira tujuannya? Ya. Iya. Iya, terus termasuk luar biasa. Artinya tujuannya tadi adalah benar sekali, tadi salah satunya adalah untuk membentuk jiwa kepemimpinan siswa sejak dini sehingga mereka bisa bersaing nantinya dalam kehidupan yang akan datang. Mungkin demikian. Terima kasih atas waktu yang ibu-ibu sediakan, bersedia untuk mendengarkan, dan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan. Ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.